Namanya Danar Widianto. Ia membawakan lagu ciptaannya sendiri pada sebuah ajang mencari bakat di tanah air dengan salah satu judul lagunya yaitu Dulu. Salah satu kalimat yang paling berkesan bagi saya saat itu adalah ketika Danar mengatakan, "Diamku adalah perjalanan panjang untuk membuat kau diam." Sekali lagi, diamku adalah perjalanan panjang untuk membuat kau diam. Ya, Danar adalah korban bully. Bahkan sejak SMP oleh kawan-kawannya, mungkin karena ia miskin atau lebih miskin dari kawan-kawannya, entahlah. Lalu ia pun bernyanyi dengan salah satu liriknya, "Bulian itu akan kulawan." Satu kalimat legendarisnya adalah, "Aku tak akan mati karena dibully." Dan dia membuktikannya, dia masih hidup sampai saat ini dan dia berprestasi. Teman-teman, di tanah air, di negara kita, bahkan di dunia ini ada begitu banyak korban bully yang berujung pada rasa minder, depresi, bahkan tidak sedikit yang mengalami bunuh diri atau mati. Tetapi di balik orang yang gagal karena kena bully ini, ada begitu banyak juga orang yang menjadi sukses. Bahkan bulian itu seperti vitamin bagi mereka. Dibully silahkan, kita akan tetap diam. Tetapi diam bagi kita adalah berjalan panjang untuk membuat orang itu diam. Teman-teman, pada hari ini, pada kesempatan ini, kita akan membahas 7 orang yang dibully dan kini berhasil. Mari. Yang pertama, Sudamek. Namanya memang betul-betul aneh. Dan karena nama yang aneh inilah, ia pun konon dibully oleh teman-temannya. Bulian itu sempat membuat dirinya merasa kecil hati, sehingga ia sempat menukar namanya menjadi nama yang lain. Sebab ketika ada absensi di sekolah atau di ruang kelas, ia merasa seperti diadili antara neraka dan neraka. Di lingkungannya, ia pernah diajak miskin, bahkan oleh kakak kandung sahabatnya sendiri. Ia sempat berkelahi sampai memar dan lebam karena bulian itu. Namun, nama yang aneh yang pernah dibully dan diejek miskin itu kini menjadi orang terkaya di Indonesia. Tepatnya konon berada pada posisi ke-38. Kita lantas bertanya, sekarang orang yang membulut nama yang aneh ini sekarang pada posisi nomor berapa? Yang kedua, namanya Bubah Alfian. Ia penata rias terkenal. Raisa, Agnes Monica, Anggun, Marsati Moti itu hanya sebagian nama artis yang menjadi langganannya. Sebagai lelaki dan sebagai penata rias, ia dulu sempat dibully. Tidak saja oleh laki-laki, bahkan oleh perempuan. Sebutan-sebutan aneh pasti diberikan kepadanya. Kita sebut salah satu diantaranya adalah banci atau bencong, diberikan kepadanya. Tetapi ia membuktikan bahwa bulian itu tidak berguna. Ia tak berhenti karena sebutan banci, sebutan bencong, dan sebagainya. Sebutan itu justru mengantar dia untuk semakin gigih berkarya dan berkarya. Saat ini dia menjadi penata rias paling terkenal di Indonesia. Saat ini juga kita pantas bertanya, sejauh mana pencapaian pembuli dibandingkan Bubah Alfian saat ini. 3. Iwan Sunito. Oke, mungkin nama ini begitu tidak kita kenal, tetapi konon di Australia nama ini sangat terkenal. Iwan Sunito. Dia adalah salah satu pengusaha warga negara Indonesia yang berpengaruh di Australia, negara kanguru tersebut. Namanya konon pernah masuk menjadi media pemberitaan di Australia. Dalam berita itu, Iwan masuk daftar orang-orang penting dan berpengaruh di Sydney, Australia. Tapi ingat, pria yang saat ini moncer berhasil di Australia, sewaktu tinggal di Kalimantan dan Surabaya, konon sering gak naik kelas. Karena dia nggak naik kelas, maka dia sering dibully oleh teman-temannya. Bodoh, idiot, botak, dan sebagainya. Tapi saat ini nasibnya berubah drastis. Orang yang dulu bodoh itu kini berpengaruh di Australia, di Sydney. Menjadi pertanyaan misterius kita adalah, sejauh mana orang pembuli itu saat ini? Yang keempat, sekarang masuk kita ke mancanegara, yaitu Eminem. Eminem saat ini adalah rapper terkenal, sangat terkenal.
Tetapi siapa sangka dulunya bahwasannya Eminem ini adalah dulu korban bully, korban bulian. Tidak hanya bulian dengan kata-kata, bahkan dia dipukuli oleh teman-temannya di sekolah, di lorong-lorong, di kamar mandi, bahkan konon katanya dimasukkan ke dalam loker, lalu dibully, disiksa di sana. Salah satu siksaan, salah satu pukulan itu bahkan mengakibatkan kepalanya luka berat sehingga orang tua dari rapper ini mengadukannya ke polisi. Kini Eminem sudah sangat terkenal. Pertanyaan kita yang tetap misterius adalah sejauh mana para pembuli itu saat ini. Yang kelima kali ini juga dari mancanegara, Michael Phelps. Michael Phelps ini dibully tidak hanya karena miskin atau apa, tetapi lebih kepada personalitasnya karena telinganya besar. Dia dulu dibully oleh teman-temannya dengan banyak cacian, banyak makian. Michael Phelps pernah melawan, tetapi lawanannya itu melalui kekuatan fisik tidak berhenti, tidak berhasil, maka dia menepikan diri di kolam renang. Di kolam renang dia berlatih karena telinganya yang besar itu, dan kini dia menjadi atlet yang sangat besar, atlet ternama di dunia kolam renang, di dunia berenang. Ada satu kalimat yang sangat saya senang dari Michael Phelps. Di tengah keberhasilannya banyak orang yang konon katanya mencoba berbicara kepadanya, tapi dia menjawab, "Mengapa kalian berbicara kepada saya sekarang? Dulu enggak." Bulian membuat Michael Phelps berhasil menjadi orang ternama di atlet renang. Kita menjadi bertanya, orang yang membuli itu sekarang di mana prestasinya? Yang keenam adalah Elon Musk. Saat ini dia adalah orang yang paling kaya, boleh dikatakan orang paling kaya di dunia, karena dia satu-satunya saat ini yang ikut berambisi dalam proyek membuat kehidupan di luar dunia, di luar bumi, di Mars. Satu-satunya dari swasta, Elon Musk. Tapi siapa yang dapat mengira bahwasanya Elon Musk ini dulu adalah orang yang sangat sering dibully oleh teman-temannya. Itu diakui oleh ibunya sendiri. Bahkan istrinya mengatakan bahwasanya banyak orang yang merasa bahwasanya Elon Musk itu adalah orang yang berhasil dulunya di masa kecil. Tetapi konon katanya adalah, kata istrinya, Elon Musk adalah orang yang benar-benar kesepian dari teman-temannya ketika kecil. Saat ini Elon Musk, saya pastikan siapapun pembulinya itu akan sangat menyesal, karena sangat tidak sebanding saat ini. Yang terakhir, saya ambil yang tidak populer, yang tidak dikenal, bukan artis dan bukan siapa-siapa, supaya semakin membuktikan bahwasanya siapapun korban bulian saat ini adalah calon orang sukses di masa depan. Saya ambil orang-orang biasa, yaitu Alano. Dia berdasarkan curhatnya yang saya baca di sini, Alano. Dalam pengakuannya dia mengatakan bahwasanya pada kelas 1 SD dia dilempar pakai batu karena bodoh, gak bisa membaca. Lalu dia dipindahkan sekolah, lalu tetap dibully lagi dari SD lama sampai SD baru. Bertahan 5 tahun di SD yang baru, tetap dibully. Ketika SMP, bulian yang paling menyakitkan pun tetap ada. Salah satunya adalah ini karena fisik, giginya yang tongos. Lalu kini ketika SMA dia belajar, segala bulian yang diterima tetap membuat dia semangat, dan kini dia sudah berhasil menjadi dosen. Kita tidak mengenalnya, saya mengambil ini yang terakhir supaya semakin membuktikan bahwasannya sebenarnya banyak korban bulian yang kini berhasil. Tidak hanya menjadi artis, tidak hanya menjadi pengusaha, tidak hanya menjadi tokoh publik, tetapi juga ada menjadi orang-orang yang berhasil seperti yang terakhir ini, menjadi dosen. Korban-korban bulian dulunya saat ini banyak yang berhasil. Artinya jika saat ini kita sedang dibully, yakinlah kita sebenarnya sedang diuji, sedang dicoba supaya fisik kita semakin kuat untuk menerima tantangan. Karena bagaimanapun
orang yang dibully adalah sedang dipersiapkan menjadi tokoh di masa depan. Jadi kalau Anda dibully saat ini, dengarkan saja lagu dari Danar Widianto tadi, bahwasanya kita harus melawannya. Tentu melawannya adalah dengan prestasi. Dendam terbaik adalah bukan melawan secara fisik. Dendam terbaik adalah menghasilkan karya. Ayo para korban bully, semangat.